Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 8 ayat 1-4. Perikop Injil hari ini mewartakan bahwa ketika Yesus turun dari gunung, orang banyak mengikuti Dia. Kemudian seorang penderita kusta mendekat, menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Yesus pun mengulurkan tangannya, menyentuh orang kusta itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir, engkau disucikan dan sembuhlah." Penyakit kusta orang itu langsung dibersihkan dan ia sembuh seketika. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Pastikan kamu tidak memberitahu siapapun, tetapi pergilah, menunjukkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahanmu sesuai yang ditentukan oleh hukum Musa. Itu akan menjadi bukti bagi mereka." Mereka di sini dimaksudkan adalah para imam. Karena imam dalam tradisi Yahudi pada waktu itu mempunyai otoritas untuk menentukan bahwa seseorang ini sudah sembuh dari penyakit kustanya atau belum, sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari seluruh hukum yang membelenggu dia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, hal pertama yang dilakukan oleh penderita kusta di hadapan Yesus adalah datang, berlutut, dan bersembah sujud di hadirat Yesus. Bagi saya, tindakan orang kusta itu istimewa, sebab baginya untuk bisa datang dan berlutut, apalagi bersembah sujud di hadapan Yesus, pasti membutuhkan perjuangan yang panjang dan tidak gampang. Mengapa? Dalam tradisi Yahudi, orang yang menderita kusta adalah seorang yang malang, terkucil, sendirian, dan sebagai penderita kusta, ia sebetulnya dilarang menjumpai siapapun. Kalau ia harus keluar dari sarangnya tempat mereka dikucilkan, ia harus mengatur jarak sedikitnya 3 meter dari orang lain. Dan ketika ia berjalan di depan publik, saat muncul di depan umum, dia juga diharuskan untuk berseru-seru dengan suara lantang, "Najis, najis," sambil membunyikan tongkat yang ada kelintingnya, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya najis, sehingga orang lain akan cepat-cepat menyingkir dan tidak ada yang akan mendekatinya. Maka betapa memalukan bagi orang miskin yang menderita kusta itu. Namun dalam Injil hari ini, penderita kusta itu melanggar semua aturan demi mendekati Yesus, berlutut dan bersembah sujud di hadirat Yesus. Lihatlah, perjuangan dan pengorbanannya sungguh luar biasa istimewa. Sambil berlutut di hadirat Yesus, penderita kusta itu berkata, atau lebih tepatnya berdoa dan memohon, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Penderita kusta ini sangat ingin disembuhkan, dan ia mendekati Tuhan dalam kerendahan hati dan berdoa, "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku."
kerendahan hati yang luar biasa istimewa, meretas setiap hambatan, berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, dalam permenungan saya mengalami betapa kehendak penderita kusta itu selaras dengan kehendak Tuhan. Maka dia pun dibuat bersih dan disembuhkan seketika. Inilah pelajaran bagi kita yang bisa kita renungkan. Pertama, kita mestinya belajar berjuang dengan pengorbanan semacam seperti penderita kusta itu untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita datang berlutut dan bersembah sujud di hadirat-Nya, kendati harus berjuang sekuat tenaga dan daya upaya kita. Secara sakramental kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan itu di dalam misa harian, misa mingguan, beradorasi di kapel adorasi, atau menerima sakramen tobat dan pengampunan. Meski sedang di masa pandemi, semoga kita tidak mengabaikan begitu banyak kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan. Kedua, ketika kita berdoa, kita menyampaikan kepada Tuhan yang kita inginkan atau yang kita pikirkan yang terbaik, namun dengan segala kerendahan hati dan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dengannya kita benar-benar menyerah pada kehendak-Nya untuk kita. Dan terutama kita menginginkan yang Tuhan kehendaki bagi kita, bukan yang kita inginkan. Dan kalaupun kita menyatakan keinginan kita, keinginan itu yang selaras dengan kehendak-Nya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, kita percaya sepenuhnya pada kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Yang terpenting adalah kita sudah berjuang dan bahkan berkorban seperti yang dilakukan penderita kusta dengan jatuh bangun kita. Yang ketiga, mari kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan bukan seperti yang kita pikirkan, melainkan Tuhan yang mengetahui bahwa Tuhan melihat banyak hal dengan lebih jelas atas kita daripada kita sendiri. Santa Teresia Kalkuta mengatakan, baiklah kita menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita, dan untuk memberikan yang diperlukan dengan senyum lebar, dengan kasih yang besar, ini adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Demikianlah sahabat peradaban kasih yang terkasih yang bisa saya tawarkan untuk renungan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan harian ini. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Ibu Maria mendoakan kita senantiasa. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.